Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Lah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Lah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Telah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Selamat pagi Bapak Ibu dan Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bertemu di dalam persekutuan doa hari Rabu pagi. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, kemudian mencoba untuk menjalankan dalam kehidupan sehari-hari. Dan sebelum kita membaca, merenungkan bagian firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga mulia, kami mengucapkan segala puji dan syukur terima kasih atas anugerah-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing.
Engkau sudah menolong kehidupan kami untuk kami boleh mengalami kasih karunia dari Tuhan. Engkau memberkati hidup kami, Engkau mencukupkan setiap kebutuhan hidup kami. Bahkan Engkau memberikan kekuatan, kesehatan di tengah-tengah kelemahan dan kerapuhan kehidupan kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami rindu untuk bersama-sama belajar dari bagian firman Tuhan yang bisa menjadi pedoman kehidupan kami pada hari ini. Oleh karena itu, kami memohon kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kami. Engkau membuka hati, pikiran, dan kehidupan kami, dan Engkau menyatakan firman-Mu serta kebenarannya melalui kehidupan kami masing-masing. Hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, Tuhan yang akan menyempurnakan dan memperlengkapi, sehingga kehendak Tuhan dalam kehidupan kami boleh kami nyatakan bersama-sama. Mohon pengampunan untuk setiap kekurangan, dosa, dan pelanggaran kami di hadapan Tuhan. Dan waktu sepenuhnya saat ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa Engkau saja. Demi nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu Bapak dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama membaca sebuah ayat firman Tuhan dari kitab Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Bacaan ini sebenarnya ada dalam satu perikop, yaitu ayat 9 sampai ayat 21, tetapi saya hanya mengambil satu ayat. Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saya mengulang lagi. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ibu Bapak dan jemaat yang terkasih, ayat ini ada beberapa kalimat yang sangat positif. Paling tidak ada 3 kalimat. Bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Kitab Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaatnya di Roma yang saat itu mengalami sebuah pergumulan yang berat. Bagaimana pada waktu itu terjadi kebarakaran yang hebat pada zamannya Kaisar Nero, dan orang-orang Kristen di situ difitnah yang menyebabkan terjadinya kebakaran, dan akhirnya kaum Kristen dikejar, dibunuh, kemudian dibuat sengsara oleh mereka, sehingga pada zamannya Kaisar Nero ini orang Kristen atau orang pengikut Tuhan itu menjadi orang-orang yang harus berjuang untuk mempertahankan kehidupannya di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sangat sulit bagi kehidupan mereka. Dan Paulus memberikan satu buah penguatan di mana mereka yang sedang menghadapi kesulitan, yang sedang menghadapi di mana-mana orang mencari, mengejar orang Kristen untuk dibunuh, dengan sebuah ayat yang memberikan kekuatan bagi mereka, yaitu supaya mereka bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, arti bertekun itu adalah rajin dan bersungguh-sungguh, teliti dan cermat, gigih dan konsisten. Konsisten artinya melakukan sesuatu secara terus-menerus dengan usaha, tidak hanya pada waktu luang tetapi pada waktu-waktu tertentu secara tetap dan terus-menerus melakukan doa. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dialami oleh orang-orang Kristen di jemaat Romawi ini tentunya menjadi pembelajaran bagi kita. Bagaimana ketika kita menghadapi sebuah permasalahan dalam kehidupan kita, kemudian kita diperhadapkan pada ayat ini, kita akan kembali diingatkan bagaimana untuk tidak patah semangat, untuk tidak mungkin semplah dalam bahasa Jawanya, untuk tidak putus asa,
untuk tidak berhenti berdoa, meskipun mungkin yang kita naikkan kepada Tuhan itu tidak tahu kapan dijawabnya, waktunya seperti apa. Kita mengingat sebuah cerita bagaimana seorang Santo Agustinus di dalam latar belakang kehidupannya yang akhirnya menjadi seorang Santo Agustinus dan menjadi bapak orang percaya bagi umat Katolik pada waktu itu. Santo Agustinus ini dikenal sebagai anak yang cerdas, namun ternyata masa kecil Santo Agustinus ini adalah anak yang nakal, malas, dan suka berbohong. Dan dia hadir di tengah-tengah sebuah keluarga yang memiliki ibu yang bernama Monica. Dan ibu yang bernama Monica ini adalah seorang ibu yang saleh, yang sangat menyayangi Agustinus dan terus mendoakan setiap malam untuk anak terkasihnya. Kehidupan rumah tangga Monica dengan suaminya yang bernama Patricius pun itu adalah mengalami sebuah pergumulan yang hebat, di mana bapaknya Agustinus yang bernama Patricius ini adalah seorang kafir yang cepat sekali marah, sehingga kehidupan ibu Monica ini pun juga mengalami banyak tekanan. Tetapi dalam situasi dan kondisi yang tidak menguntungkan bagi kehidupan Monica, bagaimana suaminya seperti itu, bagaimana anaknya juga menjadi anak yang brutal, nakal. Tapi ternyata ibu Monica ini tetap tekun di dalam berdoa. Dan kehidupan imannya dia pertaruhkan. Dia tidak pernah berhenti untuk berdoa, yang pada akhirnya suaminya Patricius ini bertobat menjadi orang Kristen sebelum dia meninggal dunia. Artinya ibu Monica ini menanti jawaban Tuhan untuk suaminya bertobat dan mengenal Tuhan sampai di masa penghujung suaminya hendak meninggal, dan kehidupannya tidak sia-sia di dalam doa pengharapan kepada Tuhan. Ketika Monica ini membesarkan anaknya seorang diri, Santo Agustinus pun akhirnya meninggalkan Afrika dan pergi ke Italia. Dan kehidupan Santo Agustinus tidak berhenti menjadi seorang yang nakal atau pembohong saja, tetapi pada akhirnya Agustinus ini pun mengalir aliran sesat, jauh dari kehidupan keagamaan, jauh dari kehidupan iman yang diimani oleh ibunya, yaitu Santa Monica. Dan ibu Monica ini tidak berhenti untuk berdoa. Dia terus-menerus bertekun berdoa, bahkan kemudian ibu Monica ini mengikuti kepergian dari Agustinus ini, yaitu menuju ke Italia. Dan ketika di Milan, ibu Monica ini pun terus-menerus berdoa, bahkan dia meminta bantuan Uskup Ambrosius untuk dia terus-menerus mendoakan. Dan Uskup Ambrosius ini pun berkata kepada ibunya Santo Agustinus, yaitu ibu Monica, "Pergilah kepada Tuhanmu sebagaimana engkau hidup, demikian pula anakmu yang bagimu telah kau curahkan banyak air mata. Pastilah Tuhanmu tidak akan tinggal diam." Demikian yang dikatakan oleh Santo Ambrosius, memberi kekuatan tersendiri bagi Monica, sehingga akhirnya Monica pun terus-menerus mendoakan. Dan hasilnya luar biasa. Monica menunggu 19 tahun untuk bisa mengubahkan karakter dan sifat Agustinus, yang pada akhirnya Agustinus kemudian dibaptis dan akhirnya menjadi seorang santo. Tidak berselang lama kehidupan Monica. Ketika Santo Agustinus ini dibaptis, tidak berselang lama kemudian ibu Monica ini pun meninggal dunia. Kisah ibu Monica ini menjadi teladan bagi banyak umat Katolik pada waktu itu. Bahkan kemudian diabadikan menjadi santa
pelindung para ibu, karena pengabdiannya yang tidak pernah berhenti untuk keluarganya, berjuang untuk kehidupan suaminya, berjuang untuk kehidupan anaknya, sampai kepada suaminya menang dan anaknya menang untuk melawan segala hawa nafsu di dunia. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, cerita tentang Santa Monica Agustinus menjadi inspirasi juga buat kita. Dan ayat pada Roma pasal 12 ayat 12 ini pun memberikan juga semangat untuk kita, bahwa ketika kita bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan terlebih bertekun dalam doa, tidak akan pernah sia-sia perjuangan dan usaha kita. Pada saat yang tepat, waktu Tuhan, apa yang kita yakini secara tekun pastilah akan dijawab oleh Tuhan, asal ketekunan itu pun kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, konsisten dalam suasana enak tidak enak, dalam suasana bahagia, dalam suasana duka cita, dalam suasana senang, dalam suasana sedih. Kita selalu konsisten untuk terus-menerus berdoa. Bagi para ibu tentunya menjadi teladan bagaimana kita memperjuangkan suami dan anak-anak kita menjadi lebih baik lagi. Demikian juga untuk kaum bapak, bagaimana berjuang mendoakan istri dan anak-anaknya, karena buah dari ketekunan itu pastilah akan membawa hasil. Selamat berjuang, Tuhan pasti akan memberi kekuatan dan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang maha mulia, mengucapkan puji dan syukur terima kasih. Pagi hari ini kami boleh belajar bersama-sama dari kitab Roma 12 ayat yang ke-12. Bagaimana Tuhan mengajari kami semuanya untuk senantiasa bertekun dalam iman dan pengharapan kami. Kami tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, namun kami memiliki Tuhan yang menjadi sumber kehidupan kami. Tuhan, beri kekuatan kepada kami semuanya untuk senantiasa untuk bertekun dalam pengharapan yang baik kepada Tuhan. Mampukan kami semuanya menjalani kehidupan di muka bumi ini dengan hanya berpengharapan kepada Tuhan. Di tengah-tengah situasi dan kondisi yang mungkin membuat kami harus bergumul dengan berat, harus berjuang dengan berat, mampukan kami tetap bertahan dan mampukan juga untuk kami bertekun dalam pengharapan. Di bulan keluarga ini, mampukan kami juga bersama-sama memperjuangkan kehidupan keluarga kami masing-masing dengan tekun, senantiasa berdoa, memberikan yang terbaik bagi kehidupan keluarga kami masing-masing. Mohon pengampunan jikalau di dalam merenungkan persekutuan doa pagi ini ada dosa dan kesalahan yang kami kerjakan, kami mohon pengampunan. Dan kami mau menaikkan syukur dan ucapan terima kasih kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Demi nama putramu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Akhirnya Bapak Ibu selamat berjuang. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Saat hidup penuh beban, langkah hilang tanpa tujuan, Namun ku percaya Engkau Tuhan, Kau membimbing di setiap jalan. Kau hadir nyata di kegelapan,
saat ku bimbang dan kehilangan. Rencana indah kau siapkan, kau tenangkanku dalam pelukan. Tuhan tak pernah terlambat, kuasa-Mu nyata di hidupku. Saat ku lemah, hati pun penat, kasih-Mu selalu pulihkanku. Ku sembah Kau, Tuhan yang setia, ku tinggikan nama-Mu selamanya. Ku serahkan hidupku sepenuhnya, Yesus penolongku, penuh sukacita. Di setiap langkah hidupku, kasih setia-Mu selalu sertaiku. Imanku tak akan goyah, sebab Engkau selalu di sisiku. Tuhan tak pernah terlambat, kuasa-Mu nyata di hidupku. Saat ku lemah, hati pun penat, kasih-Mu selalu pulihkanku. Ku sembah Kau, Tuhan yang setia, ku tinggikan nama-Mu selamanya. Ku serahkan hidupku sepenuhnya, Yesus penolongku, penuh sukacita. Tuhan tak pernah terlambat, kuasa-Mu nyata di hidupku. Saat ku lemah, hati pun penat, kasih-Mu selalu pulihkanku. Ku sembah Kau, Tuhan yang setia, ku tinggikan nama-Mu selamanya. Ku serahkan hidupku sepenuhnya, Yesus penolongku, penuh sukacita. Ku serahkan hidupku sepenuhnya, Yesus penolongku, penuh sukacita.